7 alasan psikologis kenapa orang melakukan bullying. Pertama, mereka memiliki trauma emosional. Kita mungkin akrab dengan ungkapan hurt people. Hurt people, meskipun trauma pribadi tidak bisa dijadikan alasan bagi siapapun untuk menyakiti orang lain. Terkadang hal itu dapat memberi kita wawasan tentang cara kerja orang lain. Seringkali orang-orang yang dengan sengaja berusaha mengintimidasi orang lain terluka karena pengalaman hidup mereka yang sulit, dan mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi rasa sakit mereka dengan cara yang sehat, sehingga mereka memproyeksikan rasa sakit mereka ke orang lain. Kedua, mereka insecure. Komunitas manapun dapat memiliki tingkatan status sosial yang tidak tertulis, yang dapat mendorong orang-orang dengan kecenderungan intimidasi untuk mengejek orang lain demi keuntungan sosial. Mereka akhirnya merasa insecure dan menggertak orang lain sebagai sarana untuk menyesuaikan diri atau membuat diri mereka merasa superior. Keinginan untuk status sosial sering menjadi tempat berkembang biaknya intimidasi. Hal yang sama berlaku di tempat kerja. Kecemburuan dan keinginan untuk mencapai puncak dapat menyebabkan meremehkan orang lain di sekitarnya, yang dapat terjadi terutama di lingkungan kerja yang kompetitif. Ketiga, mereka pernah menjadi korban bully. Terkadang orang membuli karena mereka sendiri pernah menjadi korban bullying. Di satu sisi, mereka mungkin merasa seolah-olah menindas orang lain dapat melindungi mereka dari pengalaman intimidasi yang biasa mereka alami. Beberapa orang mencoba untuk mengatasi intimidasi yang mereka antisipasi dan akan menggertak orang lain dalam upaya untuk melindungi diri mereka sendiri dengan menyerang terlebih dahulu. Ini adalah mekanisme pertahanan yang tidak sehat, tetapi merupakan pengalaman umum yang sering menjadi akar keputusan seseorang untuk melakukan intimidasi. Yang keempat, ini adalah perilaku yang dipelajari. Di kasus yang lain, intimidasi adalah perilaku yang dipelajari. Misalnya, jika seseorang anak menyaksikan orang dewasa menindas orang lain atau menjadi subjek intimidasi dari orang tua atau orang dewasa mereka sendiri, maka mereka mungkin mengulangi perilaku itu. Di antara orang dewasa, intimidasi dapat menjadi bagian beracun dari budaya di tempat kerja atau di komunitas sosial lainnya, dan pada akhirnya diterima sebagai norma. Yang kelima, mereka memiliki social skill yang buruk. Mungkin juga seseorang yang memilih untuk menggertak memiliki keterampilan sosial yang terbatas atau sulit bergaul dengan orang lain secara umum. Pada dasarnya, mereka tidak memiliki keterampilan coping yang tepat untuk mengelola dan menanggapi situasi sosial yang tidak nyaman dengan cara yang sehat. Misalnya, mereka mungkin kesal atau cemburu pada orang yang mereka targetkan, atau mereka mungkin merasa tidak mendapatkan perhatian yang mereka inginkan dari mereka. Yang keenam, mereka merasa dirinya anonim. Penindasan online telah meningkat selama bertahun-tahun karena disitulah begitu banyak dari kita menghabiskan waktu kita. Dunia digital memang daya pikat tambahan yang tampak lebih anonim. Pengganggu online seringkali agak terlepas dari aktivitas dunia maya mereka, bersembunyi di balik layar dan melepaskan penindas batin mereka. Ini dapat memperdayakan mereka untuk menjadi lebih kejam daripada yang pernah mereka alami secara langsung. Yang ketujuh, mereka kekurangan empati. Beberapa pengganggu hanya kurang peduli, sehingga mereka tidak memiliki masalah mendominasi, menyalahkan, mengintimidasi, atau mengambil keuntungan dari orang lain. Dalam hal itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan pengalaman orang lain dan memahami bagaimana perilaku buruk mereka berdampak negatif pada orang. Mereka menargetkan orang yang lebih lemah dan menolak untuk mengakui akibat dari perilaku mereka. Mereka didorong oleh keinginan akan kekuasaan dan perhatian, tidak peduli jenis pengganggu mereka. Mereka belum belajar untuk menjadi baik, penyayang, atau hormat. Sayangnya, bullying adalah bagian umum dari lingkungan sosial manusia, tetapi tidak berarti bullying itu boleh atau harus diabaikan. Dengan lebih memahami mengapa seseorang mungkin menindas kita atau orang yang kita sayangi, kita dapat mengatasi masalah ini secara langsung dan membantu menghentikan penindasan tersebut. Dan ingat, pilihan orang lain untuk membuli adalah tentang diri mereka dan trauma internal mereka, bukan tentang kita.
Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Thank you, bye-bye.